wabarakatuh dan selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Irfandi. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Makassar tahun 2022 dengan NIM 22951549511. Saat ini saya mengajar di salah satu sekolah negeri di Kabupaten Luwu Utara, yaitu SMA Negeri 1 Luwu Utara. Pada kesempatan kali ini, tanggal 13 Desember 2022 hari Selasa, saya akan melakukan praktik pembelajaran untuk penilaian ujian kinerja PPG UNM. Jadi, untuk selanjutnya sangat dibutuhkan partisipasi dari Bapak, Ibu, dosen, dan guru penguji sebagai bahan perbaikan saya untuk pembelajaran berikutnya. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan video pembelajaran saya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum mulai pelajaran, tolong buka kelasnya, pimpin doanya dulu. Gurunya siap gerak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, mau absen ya? Isma, Lefran, Vivi, Vivia, Briani, Nila, Faris. Oke, spesifik saja ya. Jadi Bapak akan masuk materi. Jadi materi kita kali ini adalah tentang kehidupan awal manusia. Ada yang bisa tahu kehidupan awal manusia itu seperti apa? Kenapa? Masih? Nomaden itu apa? Oke, berpindah-pindah. Apa lagi? Apa lagi? Bagaimana cara kehidupannya? Selain nomaden dia apa lagi? Dari segi makanan bisa. Masih? Berburu. Oke, apa lagi? Kenapa? Bercocok tanam. Apa lagi? Apa lagi? Itu saja. Oke ya. Jadi gambaran awal tentang kehidupan manusia purba ini sudah kalian sebutkan tadi, yaitu ada nomaden, yaitu berpindah-pindah tempat. Kemudian pada saat nomaden mereka juga mengumpulkan makanan dengan cara berburu. Paham? Kemudian setelah berburu, tingkat selanjutnya mereka tinggal menetap dan bercocok tanam. Oke. Jadi untuk materi kita hari ini tentang kehidupan awal manusia. Tadi sudah kalian sebutkan beberapa contoh kehidupannya. Untuk tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana caranya supaya siswa-siswa itu mampu menganalisis tentang bagaimana corak kehidupan manusia purba. Kemudian model pembelajaran kita kali ini kita menggunakan tipe cooperative learning, tipe snowball drawing. Jadi snowball drawing itu maksudnya adalah nanti pada saat kegiatan diskusi, anggota kelompok akan membuat pertanyaan. Pertanyaannya nanti akan dibentuk seperti bola salju dalam di kertas di bola salju, kemudian dikumpul. Kemudian nanti secara acak kalian mengambil pertanyaan, kemudian dicari jawabannya, terus dipresentasikan di depan. Paham? Paham maksudnya? Oke. Sebelum lanjut materi, Bapak akan bagi kelompok dulu. Kita bagi 4 kelompok aja. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik. Untuk selanjutnya, Bapak akan menjelaskan terkait beberapa materi sebelum berdiskusi. Jadi materi kita silakan diperhatikan dulu. Jadi materi ini adalah soal tentang kehidupan awal manusia, tentang bagaimana manusia purba itu hidup. Kemudian berikutnya adalah simak dulu video berikut ini. Nah, ini adalah video tentang kehidupan awal manusia purba. Bentar. Jadi silakan diperhatikan dulu videonya.
kehidupan manusia purba. Silakan diperhatikan dulu ya. Oke, itu tadi adalah animasi tentang bagaimana gambaran kehidupan manusia purba melalui kartun SpongeBob SquarePants. Nah, selanjutnya adalah tentang gimana kita melihat video tadi sudah ada tidak gambaran tentang kehidupan manusia purba. Terus satu hal yang penting lagi dalam kehidupan manusia purba dengan adanya penemuan api. Nah, sejarah penemuan api bisa kita simak videonya. Nah, nih. Membantu proses pembuatan peralatan kehidupan manusia. Tapi coba bayangkan, jika manusia tidak menemukan api, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi jika nenek moyang kita malas untuk membentuk-bentukkan batu yang menghasilkan percikan api? Salah satu akibatnya, kemungkinan manusia akan seperti hewan pemangsa daging, seperti singa atau harimau. Ketika binatang buruannya ditangkap, mereka akan langsung dimakan di depan. Namun, ketika api sudah ditemukan, mereka akan masak daging hasil tangkapan buruan terlebih dahulu, sehingga jadi lebih enak dimakan dan tentu lebih sehat. Penemuan api adalah salah satu penemuan fenomenal bagi kehidupan manusia. Bagaimana sejarah manusia menemukan api? Berikut sejarahnya. Berdasarkan data arkeologi, api ditemukan pada zaman Mesolitikum atau pada zaman pertengahan antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu. Penemuan api ini terjadi pada periode manusia purba Homo sapiens yang merupakan nenek moyang manusia sekarang. Semula, manusia purba menemukan api secara tidak sengaja, yaitu ketika mengamati petir menyambar pohon-pohon di sekitar lingkungan mereka dan menghasilkan api, dan mengamati letusan gunung berapi yang mengeluarkan api. Dari situ, mereka mulai berpikir bagaimana caranya untuk menghasilkan api. Nah, sekarang ini adalah materi tentang kehidupan manusia purba. Silakan dijelaskan. Pada episode kali ini kita akan mengulas seputar kehidupan masyarakat pada masa praksara. Kehidupan masyarakat praksara Sangat sederhana dan masih kasar. Masa ini berlangsung diperkirakan sekitar 12.000 tahun yang lalu, guys. Ada manusia tumbuh pada masa Paleolitikum, yaitu Megathropus, Pithecanthropus, dan Homo. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini ditandai dengan berburu hewan dan mengumpulkan tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan atau food gathering. Pada masa ini kehidupan masyarakat yang masih sangat bergantung pada alam seleksi. Mereka selalu hidup berpindah-pindah atau memilih dan mengikuti sumber air, hewan buruan atau sumber makanan mereka. Ada kalanya mereka bermigrasi karena bencana alam, ancaman hewan ataupun ancaman kelompok lainnya. Biasanya manusia pada zaman ini bertempat tinggal di sekitaran sumber air seperti sungai atau danau, karena tempat-tempat seperti itu sering dikunjungi dan dilalui oleh hewan-hewan buruan mereka. Kehidupan sosial masyarakat pada masa ini hidup dalam kelompok kecil untuk berburu dan mengumpulkan makanannya. Jumlah anggota kelompok diperkirakan 5 hingga 20 orang. Pada zaman itu, populasi manusia sangat kecil, guys, karena kehidupan yang berat untuk bertahan hidup. Dalam kelompok terdapat pembagian tugas kerja. Laki-laki biasanya melakukan perburuan, sedangkan perempuan tugas mengumpulkan
bosan berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana masih menggunakan alat-alat yang masih sangat sederhana dan kasar. Hal ini dikarenakan perkembangan otak manusia pada masa ini masih sangat primitif. Mereka hanya menggunakan alat dari batu, kayu, maupun tulang binatang. Alat-alat yang ditemukan pada zaman ini antara lain adalah kapak genggam. Kapak genggam adalah batu yang dipangkas di salah satu sisinya sehingga memiliki tajam. Fungsi dari kapak genggam yaitu untuk menggali ubi-ubian, memotong dan meneliti binatang. Kapak bebas bentuknya sedikit sebenarnya dijual lebih baik dari masa sebelumnya, namun mereka sudah memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik. Mereka pastinya juga masih berburu dan mengumpulkan makanan ya guys. Pembagian tugas kerja pun masih sama, yaitu laki-laki yang berburu dan perempuan yang mengumpulkan makanan serta memasak. Manusia pada masa ini sudah mengenal penggunaan api untuk memasak guys. Nah itu tadi animasinya. Selain untuk memasak, api digunakan untuk menghangatkan tubuh dari cuaca yang dingin dan untuk mengusir binatang buas. Ini kalau tadi itu binatang buas ya. Masih tidak. Kami menggunakan sungai untuk api bakar. Buat ini itu dihasilkan dari source. Untuk apikan musuh raksa yang tidak jauh dari sumber air atau sungai yang terdapat sumber matahari seperti ikan, kerang, dan siput. Selama berhubungan dari dua, mereka mulai mengenal tradisi melukis di dinding dua. Lukisan tersebut hanya sebatas cap-cap tangan yang berasal dari pewarna tumbuhan. Lukisan tersebut dapat kita jumpai di Gua Liangkayang, Sulawesi Selatan, maupun di daerah Papua. Lukisan tangan yang terdapat cap merah dianggap sebagai simbol kekuatan penduduk dengan mengontrol jahat. Cap-cap tangan juga diinterpretasikan sebagai perjalanan arwah mereka yang telah meninggal yang sedang berabad menuju alam arwah. Para ahli meyakini lukisan ini sebagai bentuk tanda-tanda awal manusia beraksara mengenai sistem kepercayaan. Hasil kebudayaan Mesoliter yang ditemukan itu kulit kerang dan siput dalam jumlah besar guys. Peneliti menamai tumbukan kulit kerang ini dengan sebutan Kyoto Moringa. Kyoto Moringa artinya adalah sampah dapur. Sampah dapur yang dimaksud adalah tumbukan kulit kerang dan siput yang telah membatu. Kyoto Moringa banyak ditemukan di pantai timur Sumatera. Tumbukan kulit kerang ini ditemukan tingginya kurang lebih 7 meter guys. Hasil budaya berupa alat-alat yaitu tradisi seperti bilah atau flex yang ditemukan di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Jawa. Lalu ada Sumatera Lake atau kapak genggam Sumatera yang terbuat dari batu yang bentuknya panjang dan lonjong. Kapak pendek atau headskort, kapak ini bentuknya lebih kecil dari kapak genggam. Kapak ini sering ditemukan di daerah pesisir Sumatera, biasanya bersama dengan kapak genggam yang berada di tumbukan Kyoto Moringa. Masa yang ketiga adalah masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam termasuk budaya Neolitik atau zaman batu muda. Sebagian ahli lebih suka menyebut masa ini sebagai zaman batu baru karena sudah ada tradisi baru yaitu bercocok tanam. Pada kegiatan bercocok tanam itulah sudah digunakan alat-alat penunjang yang halus. Di Indonesia masa ini diperkirakan menangkap ikan di laut. Sementara kaum perempuan tugasnya berbunyi menangkap ikan di sungai dan merawat tanah. Manusia pada masa bercocok tanam juga sudah membentuk perkampungan yang terdiri dari beberapa keluarga. Kehidupan masyarakat pada masa ini sudah mulai berubah sehingga setiap perkampungan biasanya menunjuk sosok yang paling dihormati sebagai pemimpin. Hal ini dinamakan sebagai primus inter pares. Asal-asal budaya dan masa bercocok tanam berupa seri yang halus dan rapi. Hal ini pastinya karena perkembangan otak manusia yang lebih pintar dibanding manusia yang hidup pada masa sebelumnya. Adapun hasil budaya yang dihasilkan seperti kapak lonjong. Kapak ini berbentuk lonjong dan tajam di kedua sisi ujungnya, biasanya terbuat dari batu kali hitam. Beliau persegi, bentuk permukaannya memanjang dan berbentuk segi empat. Sisi depannya biasa tajam. Fungsi beliau persegi berukuran besar di guys. Oke guys, ini dulu yang bisa kita bahas dalam episode kali ini. Bukan kami dengan subscribe channel ini tidak akan like. Nah, itu tadi materi tentang kehidupan manusia purba.
Gimana? Sudah ada bayangan tentang bagaimana kehidupannya? Sudah. Ada pertanyaan? Ada. Ya silakan. Pak, apa agamanya orang Hindu? Oke. Jadi pada masa manusia purba dia belum menganut satu jenis agama, tidak seperti sekarang. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu dan sebagainya. Pada masa kehidupan manusia purba ini mereka hanya percaya terhadap hal-hal gaib, adanya roh-roh nenek moyang. Jadi pada masa manusia purba mereka percaya bahwa semua hal terjadi itu diakibatkan karena adanya roh. Misal hujan turun itu karena adanya roh. Orang sakit itu karena gangguan roh. Jadi orang-orang manusia purba percaya bahwa ada roh-roh atau hal-hal gaib yang membuat semua itu terjadi. Dan semua hal itu lebih dikenal dengan nama animisme atau dinamisme. Misal seperti ini. Ini kan salah satu peninggalan zaman purbakala, zaman prasejarah. Yang ini. Ini adalah beliung persegi. Ini adalah salah satu benda yang digunakan oleh manusia purba untuk menggemburkan lahan. Beliung persegi inilah cikal bakal cangkul zaman sekarang. Yang ini. Kemudian yang ini adalah menhir. Menhir ini ada di Toraja. Yang pernah ke Toraja pasti lihat. Menhir ini ada di Toraja. Ini orang-orang di Toraja itu percaya bahwa semakin tinggi batunya, menhirnya, maka arwah itu akan semakin cepat sampai ke nirwana atau surga menurut mereka. Menhir ini adalah tempat untuk mengikat hewan sebelum disembelih. Ini jadi hewan diikat di sini, kemudian dipotong. Jadi semakin tinggi, anggapannya orang-orang bahwa akan semakin cepat masuk surga. Jadi begitu. Jadi bisa paham? Oke, masih ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, jadi setiap kelompok silakan berdiskusi, nanti berembuk berdiskusi tentang bagaimana kehidupan manusia purba di masa lampau. Selain berdiskusi, setiap anggota kelompok juga saya arahkan untuk membuat pertanyaan. Pertanyaannya silakan dibuat untuk keperluan nanti di kegiatan kita, yaitu snowball throwing. Oke ya. Oke, jadi silakan berembuk dan berdiskusi untuk membahas tentang masa cara kehidupan manusia purba pada masa lampau. Oke, Bapak kasih waktu 10 menit dari sekarang. Ya sudah. No name aja, no name. Ya. Kan? Kami
Tadi justru ada tiga, bagaimana ada kursi dengan itu juga nggak masalah. Kalau bisa kertasnya agak besar ya, jadi bola snowballnya itu agak lebar besar. Ya, jangan gesek-gesek kertas lah. Mereka dan gitulah. Kamu mana sih? Ini sebentar. Ya. Oke, gimana? Sudah selesai? Sudah. Soalnya sudah? Sudah. Oke, sekarang soalnya dibentuk seperti bola. Oke, bola mana? Di gulung seperti bola. Nah, seperti bola. Terus sudah? Oke. Kemudian masing-masing soalnya dikumpulkan di atas meja. Di meja sini saja. Ini soalnya dikumpulkan di atas ini. Oke, silakan ke depan. Soalnya dikumpul di sini. Soalnya silakan. Mau besar semua loh. Oh, sampai tenang. Ini bang. Ya, itu berapa Pak? Warna sudah? Satu lagi? Kalian kan 20 ya? 5. Lagi 3. Ini Pak. Mana sini? Mana? Oke ya, jadi soalnya sudah terkumpul di depan sini. Soalnya ini akan teracak. Jadi Bapak juga mau kalian secara individu, secara acak satu-satu naik untuk ambil soalnya. Jadi silakan. Satu-satu dari sana dulu, kalau satu dulu, coba satu-satu naik untuk ambil soal. Silakan kalau satu. Silakan. Oke, satu. Oke, silakan. Oke, kalau satu silakan. Jadi silakan dibuka soalnya apa. Oke, silakan dibuka. Terus dicari jawabannya, nanti kita naik ke sini untuk jawab pertanyaannya. Silakan. Silakan, enggak apa-apa semuanya, enggak apa-apa. Oke, kalau berdua silakan.
Oke, terakhir kelompok keempat silakan. Warna di sini warna. Oke, silakan dibuka. Silakan dibaca pertanyaannya apa. Butuh berapa menit untuk jawab pertanyaan? Dua. Kalau lama kalau sudah diskusikan pasti sudah ada bayangan terhadap pertanyaannya. Pasti sudah ada bayangan jawaban. Oke. Jadi Bapak kasih waktu sekitar 2 menit. Silakan dibaca pertanyaannya, kemudian dicari jawabannya. Kalau mau jawabannya ditulis tidak apa-apa. Silakan ditulis jawabannya. Silakan ditulis. Kemudian nanti dijawab nanti di atas ini. Oke ya. Oke, 2 menit dari sekarang. Silakan cari jawabannya. Kalau ditulis silakan ditulis. Oke, silakan dicari jawabannya. Bisa gunakan HP silakan, mau gunakan buku paket silakan. Kalau mau dihafal bisa, kalau mau ditulis juga bisa. Silakan. Ya. Silakan. Kalian gimana? Sama Yu ya. Bukan juga. Saya Yu. Tulis saja jawabannya tulis. Baca pertanyaannya dulu baca. Pak, ya nanti kita kalian kata dulu di atas. Baca pertanyaannya misal soalnya ini jawabannya adalah ini. Tuh. Secara bergiliran nanti kata. Baca. Gimana sudah? Gimana sudah? Oke, jadi semua sudah siap dari jawabannya? Siap. Siapa yang pertama menjawab? Ada yang mau menyerahkan diri atau saya tunjuk? Tunjuk saja langsung. Oke, Suryani silakan dulu. Ya, oke. Nanti setelah Suryani, setelah jawab, tunjuk lagi satu siapa. Oke, saling tunjuk. Oke ya. Silakan kasih salam dulu terus jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan. Soalnya apa? Dibaca. Mengapa perubahan dari tradisi bercocok tanam disebut proses revolusi? Karena revolusi adalah perubahan secara cepat. Pada tradisi berburu, manusia hanya dapat berburu hewan dengan bahan makanan yang berbulunya. Nah, pada masa bercocok tanam, tradisinya dapat berkembang biak tumbuhan maupun hewan. Pada tradisi inilah ia berkembang pesat karena inilah disebut proses revolusi. Oke, beli aplaus untuk Suryani. Ini tunjuk satu orang siapa? Siapa tunjuk silakan. Valen. Oke, Valen silakan naik Valen. Valen nanti harus jauh ya. Iya. Senyum Valen. Senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senyum. Saya dari kelompok 2 akan mentransmisikan pesan. Ya. Sebutkan alat-alat perlengkapan wilayah. Jawabannya seperti batu, alat serpit, lakes, dan batu penentang, kapak perendas, kapak bengkak. Oke, beri aplaus untuk Valen. Jangan dulu. Jangan saja dulu. Kenapa buru-buru sekali Valen? Oke, sekarang Valen tunjuk satu orang siapa? Oke, Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjawab apa yang dimaksud kira-kira budaya. Suaranya dikasih keras loh, biar teman-temannya dengar. Nilai budaya pelaksana diantaranya adalah nilai religius, nilai gotong royong, nilai musyawarah,
Oke. Beri aplaus untuk Tiara. Jangan dulu. Oke. Dulu sekali. Tunjuk satu orang siapa? Oke, Pares, silakan naik Pares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Sebutkan kehidupan masyarakat praksara. Jawaban: kehidupan sosial, bidang kepemimpinan, bidang teknologi, kehidupan ekonomi, sistem kepercayaan. Oke, beri aplaus untuk Pares. Pares, silakan tunjuk siapa? Epra. Oke, Nepra silakan naik. Selamat siang. Siap. Perkenalkan, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menyampaikan hasil presentasi saya. Apa yang dimaksud dengan saman praaksara? Saman praaksara atau prasejarah adalah kesamaan ketika manusia belum mengenal tulisan. Saman praaksara ditandai dengan belum ditemukannya salah satu peradaban manusia berupa keterangan tertulis. Oke, beri aplaus untuk Nepra. Boleh Nepra, pilih salah satu dari kelompok 3. Kelompok 3 belum ada yang tampil. Iyo. Iya, oke, silakan Iyo. Ganti bajunya Iyo. Ya. Sini, sebelah sana. Ya. Ya, diperhatikan temennya. Oke, silakan. Waalaikumsalam. Ya, perhatikan temennya. Paling perhatikan temennya. Nanti diskusi saya. Oke. Tunjukkan 2 teori asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Oke. 1. Teori Yunan. Teori pertama menyatakan asal usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan Cina. 2. Teori Nusantara. Teori Nusantara menjelaskan bahwa asal usul nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Oke, beri aplaus untuk Iyo. Jangan dulu. Oke, beri aplaus dulu untuk Iyo. Sekarang Iyo, silakan tunjuk satu orang siapa? Aca, oke. Ya, ini kan itu segitiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin sebutkan sistem kepercayaan manusia pada masa praksara, seperti hujan deras yang menyebabkan banjir, kemarau yang menyebabkan kekeringan, dan panen gagal, berbagai penyakit yang menimpa mereka serta timbulnya kematian. Oke, beri tepuk tangan untuk Aca. Aca, sekarang tunjuk satu orang siapa aja? Jadi Brigadir, oke, silakan Brigadir. Orang mati langsung. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dijawab. masyarakat praksara Indonesia telah mengenal perdagangan berupa barter. Apa? Barter. Oke, beri tepuk tangan untuk Brigadir. Brigadir, silakan naik ke orang siapa? Raja naik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Coba dikasih diulang dan diperbesar suaranya Rasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Mempresentasikan. Hah? saya. Oke. Masyarakat praksara Indonesia telah mengenal perdagangan berkedaulatan barter. Sama pertanyaan yang didapat. Oke. Sekarang Rasya, tunjuk satu orang siapa? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mempresentasikan hasil diskusi saya. Apa yang dimaksud dengan sama praksara? Sama praksara atau prasejarah adalah sama ketika manusia belum mengenali tulisan. Sama praksara ditandai dengan belum ditemukannya salah satu peradaban manusia berupa keterangan tertulis. Oke, beri aplaus untuk Rizka. Oke.
Jadi untuk selanjutnya kita akan masuk ke tahapan baru, itu kita kesimpulan. Jadi Bapak akan menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi materi kita adalah tentang kehidupan awal manusia. Jadi kehidupan awal manusia itu terbagi dalam 3 zaman. Zaman berburu dan mengumpulkan makanan, zaman bercocok tanam, dan zaman perundagian. Zaman berburu dan mengumpulkan makanan identik dengan nomaden dan food gathering. Artinya adalah nomaden artinya berpindah-pindah tempat, artinya belum menetap. Kemudian food gathering adalah dia mengumpulkan makanan dengan cara berburu. Itu bahasa kerennya adalah food gathering. Oke. Kemudian masa kedua adalah zaman bercocok tanam. Zaman bercocok tanam dia sudah mulai tinggal menetap. Jadi dia sudah ada pemukiman terdiri dari 5 sampai 20 orang. Kemudian bentuk kegiatan ekonominya atau kegiatan sosialnya lebih dikenal dengan nama food producing. Artinya dia sudah menghasilkan makanan dengan cara bercocok tanam. Bisa paham? Oke. Zaman ketiga adalah zaman perundagian. Zaman perundagian atau lebih dikenal dengan zaman logam. Jadi di sini di zaman logam yang paling identik itu adalah alat-alatnya. Yang dari zaman berburu mengumpulkan makanan dengan zaman bercocok tanam itu masih menggunakan tulang dan batu. Kemudian di zaman perundagian sudah menggunakan logam. Oke, bisa paham sampai di sini? Oke, untuk selanjutnya sebagai bahan evaluasi, Bapak akan membagikan LKPD. Jadi setiap kelompok nanti mengisi lembar atau latihan soal yang sudah ada di LKPD dan dikumpulkan paling lambat besok. Bisa kan? Bisa. Oke, jadi LKPD-nya ini nanti diambil di sini. Oke, langsung saya bagi saja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Jadi itu nanti di latihan soal silakan dikerja dan dikumpul paling lambat besok. Bisa kan? Oke. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini, jadi di masa-masa liburnya nanti Bapak harap ini menjelang sebelum libur tetap ke sekolah karena kita tidak tahu nilai-nilai kalian bagaimana, toh? Nah, jadi tetap semangat untuk ke sekolah, tetap termotivasi untuk sekolah, jangan meliburkan diri karena memang belum masanya libur. Tetap aktif untuk bertanya ke guru-gurunya, bertanya ke gurunya apa nilai apa saya belum tuntas, tugas apa saya yang belum masuk dan sebagainya. Jadi semangat kalian itu bisa jadi menjadi motivasi dari guru-gurunya untuk misal, oh ini anak semangat untuk mau perbaikan, semangat untuk mau berubah, toh? Jadi jangan meliburkan diri, tetap terus semangat dan termotivasi untuk belajar. Oke ya? Oke, sebelum Bapak tutup, kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke, sekarang Bapak akhiri kegiatan kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.